Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Ningsih. Di sini saya sebagai moderator dalam podcast yang berjudul Oversizement pada Anak. Di sini saya memiliki narasumber yang sangat-sangat keren-keren tentunya. Tolong perkenalkan diri kalian. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Argo Belva dan aku bakal jadi salah satu narasumber di sesi podcast kali ini. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Lebrian Budiman Dodo dan saya akan menjadi salah satu peneliti materi pada sesi podcast kali ini, lebih spesifik dalam posisi pros. Halo Halo semuanya, semua, kan nama saya Nurul Fadila Ramadhani. Saya juga menjadi narasumber dalam podcast ini. salam kenal. Nama saya Alda Larasati Kafid. Di sini saya menjadi peneliti materi bagian cons. Nah, menurut kalian dengan podcast yang berjudul Oversizement pada Anak, presentasi tinggi atau tekanan berlebihan dari orang tua. Gimana nih tanggapan kalian mengenai judul tersebut? Oke, pertama aku buka dulu ya. Di sini aku bakal jelasin, overachievement pada anak adalah kondisi ketika seorang anak menunjukkan pencapaian yang jauh di atas rata-rata usianya, terutama di bidang akademik atau keterampilan tertentu. Meskipun sering dianggap sebagai hal yang positif, fenomena ini tidak selalu mencerminkan kondisi psikologis yang sehat. Anak yang overachiever biasanya memiliki karakter perfeksionis, standar diri yang sangat tinggi, disiplin, serta dorongan kuat untuk selalu berhasil. Namun di sisi lain, mereka juga cenderung memiliki rasa takut gagal dan sangat bergantung pada validasi dari lingkungan, terutama orang tua dan guru. Kondisi ini seringkali dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti ekspektasi tinggi dari orang tua, lingkungan yang kompetitif, serta budaya yang menilai harga diri berdasarkan prestasi. Meskipun faktor internal seperti kepribadian ambisius juga berperan, dampaknya pun tidak selalu positif. Selain menghasilkan prestasi yang tinggi dan kemampuan yang berkembang pesat, overachievement juga dapat memicu kecemasan, stres berkepanjangan, burnout, hingga hilangnya minat belajar karena anak merasa terbebani. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membuat anak memiliki identitas, identitas diri yang rapuh karena merasa dirinya hanya berharga ketika berhasil. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, terutama lingkungan juga, untuk menekankan proses belajar daripada hasil akhir. Memberikan penerimaan tanpa syarat, serta membantu anak memahami bahwa kegagalan adalah bagian normal dari perkembangan. Dengan begitu, anak tidak hanya tumbuh menjadi individu yang berprestasi, tapi juga memiliki kesehatan mental yang baik. Baik, terima kasih. Oke, baiklah. Kita persilahkan narasumber selanjutnya. Baik, menurut sumber yang saya dapat, overachievement terjadi saat anak tersebut didorong mencapai prestasi luar biasa, seringkali melebihi kemampuan alaminya karena ekspektasi tinggi dari orang tua. Ini muncul sebagai dorongan positif awalnya, seperti les tambahan atau target nilai sempurna, tapi bisa berubah jadi overachievement result, di mana anak merasa harus selalu tampil sempurna. Tekanan stres, tekanan berlebih bikin anak rentan stres, depresi, dan kecemasan, bahkan nilai justru turun karena konsentrasi terganggu. Studi APA menemukan anak dengan tuntutan tinggi punya harga diri rendah, masalah perilaku, dan motivasi belajar yang turun. Karena belajar jadi kewajiban bukan kesenangan. Penelitian juga menunjukkan anak seperti ini tampak sukses di luar, tapi dalamnya penuh kecemasan karena prestasi jadi ukuran utama kasih sayang orang tua.
Oke, baiklah, kita lanjut ke intinya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya kali ini akan memaparkan beberapa pro dari overachievement ini. Nah, jadi overachievement ini memiliki beberapa manfaat yang positif dan substansial bagi anak-anak yang membantu memperkuat perilaku ini pada anak muda. Manfaatnya terutama terpusat kepada perkembangan sifat karakter yang kuat, perkembangan prestasi akademis, dan bertumbuhnya keterampilan hidup yang berharga bagi anak ataupun pelajar. Nah, anak-anak yang termasuk sebagai sebuah overachiever biasanya punya dorongan yang kuat dalam pencapaian akademisnya untuk mencapai cita-cita mereka. Biasanya sih ini dorongannya berasal dari orang tua, guru, teman-teman sebaya, dan anak-anak lain yang seumurnya, di mana anak dapat menginginkan dan mencapai nilai-nilai yang tinggi, dapat masuk sekolah yang bergengsi, dan mendapatkan beasiswa untuk masa depan mereka yang akan datang. Biasa untuk menyenangkan orang tua. Nah, anak-anak yang bersifat overachiever juga dapat menumbuh ciri-ciri karakter yang kuat bagi mereka, seperti selalu memiliki dorongan dan ambisi untuk menjadi lebih baik. Dan dengan pencapaian-pencapaian mereka, anak-anak ini juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan dalam kemampuan diri sendiri, serta pertumbuhan dalam kompetensi diri sendiri. Dan kalau anak dapat mencapai tujuan yang ditentukan oleh diri sendiri, itu dapat menumbuhkan rasa efikasi diri dan ketangguhan, serta ciri overachieving menumbuhkan keterampilan hidup yang berharga, seperti kemampuan untuk memecah masalah dalam keseharian, manajemen waktu yang baik, dan kemampuan organisasi. Jadi, dengan dukungan yang baik dari orang tua, guru, teman-teman, overachievement itu dapat menghasilkan dampak yang positif bagi anak, yang dapat memperkembang kemampuan anak di masa depan. Terima kasih. Oke, baiklah. Apakah ada yang mau ditambahkan bagi narasumber? Oke, izin ya, saya dari peneliti materi bagian kontra. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kalau misalnya dilihat dari penjelasan Brian tadi, emang benar tuh bahwa overachievement ini punya banyak sisi positif, terutama dalam hal membentuk karakter yang kuat, meningkatkan prestasi akademis, dan juga mengembangkan berbagai keterampilan hidup seperti manajemen waktu dan kemampuan problem solving. Anak-anak juga punya dorongan yang tinggi untuk berprestasi dan juga cenderung lebih percaya diri, punya tujuan yang jelas, dan lebih siap menghadapi tantangan ke depannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain ini, dorongan yang kuat itu tuh seringkali datang bersamaan dengan tekanan yang cukup besar. Tekanan ini tuh muncul ketika seseorang merasa terus dituntut untuk mencapai hasil yang tinggi, baik itu dari orang tua, guru, lingkungan sekitar, ataupun teman gitu atau dari dirinya sendiri, kayak ekspektasi yang tinggi. Nah, tekanan belajar ini tuh sebenarnya bukan cuma soal tugas atau ujian yang sulit, tapi lebih ke perasaan yang harus selalu berhasil dan nggak boleh gagal. Yang lama-lama tuh nantinya bisa jadi beban bagi kita sendiri. Apalagi nih kalau ekspektasi yang diberikan itu terlalu tinggi atau bahkan nggak realistis. Nantinya seseorang tuh bisa mulai terasa takut untuk gagal dan juga cemas berlebihan setiap kali menghadapi tantangan.
Ditambah lagi kalau lingkungannya itu kompetitif, yang mana orang-orang di sekitarnya juga berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Nah, hal ini tuh bisa bikin seseorang jadi terus ngebandingin dirinya sendiri dan akhirnya malah nurunin rasa kepercayaan diri mereka. Terus juga selain itu, beban tugas yang kebanyakan dan juga tuntutan untuk terus produktif itu bisa ngebuat seseorang ngerasa kelelahan, baik secara fisik ataupun mental. Nantinya mereka bakal jadi kehilangan waktu untuk istirahat atau ngelakuin hal-hal yang mereka sukai, kayak hobi gitu. Dan ini bisa menyebabkan pada burnout. Terus juga dalam kondisi kayak gini tuh, belajar bukan lagi jadi sesuatu yang menyenangkan, tapi justru terasa seperti kewajiban yang menekan. Dan belum lagi kalau misalnya kurangnya dukungan emosional dari orang-orang sekitar. Kayak ketika usaha yang udah kita lakuin tuh nggak diapresiasi atau dianggap kurang, kita tuh bakal merasa nggak dihargai dan perlahan-lahan kehilangan motivasi untuk terus berusaha. Jadi kalau misalnya overachievement ini tuh terus didorong dengan tekanan yang berlebihan, itu bukan yang ngehasilin perkembangan yang sehat, tapi justru bisa berdampak negatif pada kondisi mental dan bahkan nurunin performa itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Hmm. Oke, baiklah. Berarti dari yang dijelaskan pada para narasumber dapat saya simpulkan. Hmm. Overassessment pada anak tidak selalu berarti hal yang sepenuhnya positif, karena di balik presentasi tinggi yang dicapai, seringkali terdapat tekanan besar, baik dari orang tua, lingkungan, maupun dari diri anak sendiri. Meskipun overassessment dapat membentuk karakter yang disiplin, ambisius, serta meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan hidup. Tekanan yang berlebihan justru berisiko menimbulkan dampak negatif seperti stres, kecemasan, burnout, hingga menurunkan motivasi belajar. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan lingkungan untuk memberikan dukungan yang seimbang, menekankan proses daripada hasil, serta menciptakan suasana belajar yang sehat agar anak tidak hanya berpresentasi, tetapi juga memiliki kesejahteraan mental yang baik. Selanjutnya, untuk opini kelompok dan para pro dan kontra yang bisa menjelaskan sedikit, yang bisa saya jelaskan sedikit. Bahwa oversizement pada anak sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan semata, tetapi perlu dilihat secara seimbang antara manfaat dan risikonya. Kami berpendapat bahwa dorongan untuk berpresentasi memang penting karena dapat membantu anak mengembangkan potensi, membangun karakter, disiplin, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Namun, dorongan tersebut harus diberikan secara wajar dan tidak berubah menjadi tekanan berlebihan yang justru merugikan kondisi mental anak. Menurut kami, peran orang tua dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara pencapaian dan kesejahteraan emosional dengan cara memberikan dukungan, apresiasi, serta memahami bahwa setiap anak memiliki batas dan keunikan masing-masing. Dengan demikian, anak tidak hanya tumbuh sebagai individu yang berprestasi, tetapi juga bahagia, percaya diri, dan sehat secara mental. Apakah ada tambahan bagi para narasumber? Ya, izin menambahkan, eh, tadi Brian sempat nyampain opininya dia kan. Nah, secara umum aku setuju sih dengan isi pemaparan itu.
Overachievement tuh memang bisa membawa dampak positif yang cukup signifikan bagi perkembangan anak, terutama dalam membentuk karakter yang kuat, meningkatkan pencapaian akademik, dan melatih keterampilan hidup yang penting. Dorongan untuk terus berkembang, rasa percaya diri yang tumbuh dari keberhasilan, serta kemampuan seperti manajemen waktu dan pemecahan masalah. Itu semua jelas jadi bekal yang berguna di masa depan. Tapi jangan asal senang dulu. Ada satu hal yang sering orang pura-pura nggak lihat, tekanan di balik overachievement. Kalau dorongan itu terlalu besar, entah dari orang tua, lingkungan, atau bahkan dari diri sendiri, anak bisa jadi terlalu bergantung pada pencapaian sebagai sumber harga diri. Ujung-ujungnya, pasti anak bakal stres, burnout, bahkan kehilangan minat belajar itu sendiri. Menyedihkan kan? Jadi pesannya sederhana, dan jangan salah paham. Ini bukan nasihat khusus buat kamu atau apa. Overachievement itu bagus, selama itu tetap seimbang. Anak tetap perlu ruang untuk gagal, istirahat, dan mengenal dirinya di luar prestasi. Dukungan dari lingkungan juga harus sehat, bukan sekedar menuntut hasil. Kalau dijaga dengan baik, overachievement bisa jadi kekuatan besar. Tapi ya kalau dipaksa berlebihan ya cuma jadi beban yang kelihatan hebat dari luar doang. Ya, terima kasih. Baik, apakah ada lagi tambahan bagi narasumber? Saya ulangi lagi, apakah ada lagi tambahan bagi narasumber? Baik, jika tidak ada tambahan lagi, saya tutup podcast hari ini. Opini bagi. Terima kasih atas narasumber. Saya Sumiati Ningsih, selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.